Di dalam playplace, Orange dan Purple sedang bertarung. Jangan kabur Purple. Aku tidak kabur Orange. Orange kalah. Green datang membantu Orange. Minggir kau Green. Jangan ikut campur. Maju sini kalau berani. Lalu Green juga kalah. Purple bilang kalau kalian cuma batu loncatan untukku hingga aku mendapatkannya. Lalu Blue datang untuk menghentikan Purple. Kenapa kamu seperti ini Purple? Lalu Purple menjawab, ada sesuatu di tempat ini tentang masa laluku yang tidak kamu tahu, Blue. Dan Purple memutuskan menceritakan masa lalunya kepada Blue. Terjadi kebakaran besar di suatu gedung. Purple berada di sana. Ibu, ayah, dan kakaknya meninggal karena kejadian itu. Dan dia pun kehilangan segalanya. Sejak itu, Purple tinggal di panti asuhan. Dia beberapa kali diadopsi oleh keluarga baru, tapi dia selalu berpindah-pindah karena tidak bisa betah di satu tempat. Dia akan bermimpi buruk tentang keluarganya jika menetap di suatu tempat untuk waktu yang lama. Purple memutuskan untuk berhenti sekolah. Sejak itu, dia menjadi penjahat jalanan untuk bertahan hidup. Dia menjadi terkenal di kalangan penjahat, dan dia membentuk geng dengan teman-temannya. Geng Purple sangat kuat, tapi dia memiliki geng saingan yang juga kuat. Mereka selalu bersaing di daerah kekuasaan. Situasinya semakin buruk saat pemimpin geng musuh yang bernama Violet dan Purple saling jatuh cinta, dan mereka berdua menikah. Blue tidak tahu kalau Purple sudah menikah. Blue tidak tahu masa lalu Purple. Hubungan Purple dan Violet dijalani sembunyi-sembunyi agar tidak terjadi konflik antar geng. Pada saat Violet hamil, mereka memutuskan untuk kabur meninggalkan gengnya. Beberapa waktu kemudian, Violet melahirkan bayi perempuan yang cantik. Suatu hari, saat Violet belanja, dia bertemu dengan gengnya. Sejak saat itu, Violet tidak pernah kembali ke rumah. Purple ditinggalkan, anaknya juga. Tanpa istrinya, Purple kehilangan arah. Dia kembali berbuat kejahatan. Semua dilakukan demi bertahan hidup bersama anaknya. Saat anaknya tumbuh dewasa, sepertinya dia tahu kalau ayahnya adalah orang jahat. Kehidupan Purple dan anaknya sangat sederhana dan pas-pasan. Hingga saat menjelang ulang tahun anaknya yang ke-10, Purple melihat poster Rainbow Friends. Dia tahu dia tidak sanggup merayakan ulang tahun anaknya di sana. Dia memberitahu anaknya kalau dia tidak mampu, walaupun kecewa, tapi anak itu memaklumi ayahnya. Saat itu, Purple bertekad jika dia tidak bisa membawa anaknya ke Rainbow Friends Playplace, maka dia akan membawa Rainbow Friends ke hadapan anaknya. Malam itu, dia mendatangi Playplace. Dia mencari sesuatu di sana untuk hadiah anaknya. Saat dia masuk jauh ke dalam Playplace, dia sampai ke lab. Dia melihat Red sedang merubah manusia menjadi monster. Ternyata itu Orange. Purple ketahuan. Dia mencoba lari dan bersembunyi di ventilasi udara. Tapi akhirnya dia tertangkap. Dia diikat di meja operasi. Red berdiri di depannya memegang foto dia dan anaknya. Red merasa kasihan dengan hidup Purple. Red menawarkan kesepakatan kontrak dengan Purple. Red akan merawat kehidupan anaknya, asalkan dia mau menjadi Rainbow Friends. Red menjelaskan rencananya kepada Purple. Agar rencananya berhasil, anaknya tidak perlu tahu apa yang terjadi pada Purple. Purple pun menyetujui kontrak itu. Purple dirubah menjadi monster. Tubuhnya memanjang dan kulitnya berubah menjadi warna ungu. Sekarang Purple menjalani hidupnya sebagai Rainbow Friends, dan Red selalu memberi kabar tentang anaknya. Tiap bulan, Red juga mengirim uang untuk anaknya. Itu berkat kesuksesan Rainbow Friends. Anak Purple tumbuh menjadi anak yang pintar dan berprestasi. Suatu hari, saat Purple menghibur pengunjung, dia melihat anaknya sudah dewasa dan mirip seperti ibunya. Tapi Purple tidak berani bertemu. Dia malu karena sekarang dia adalah monster. Dia mencoba memberanikan diri untuk bertemu. Tapi Red memanggil anaknya, mengajaknya masuk ke dalam ruangan, dan Purple tidak pernah melihatnya lagi. Blue merasa kasihan pada Purple, tapi Blue bingung kenapa baru sekarang Purple beraksi. Ternyata Purple pun baru tahu kalau dulu ada polisi yang mencari orang hilang. Ternyata salah satu korbannya adalah anak Purple. Red berbohong. Dia tidak merawat anaknya, tapi dia akan merubahnya menjadi Rainbow.
Purple mengajak Blue untuk membalas Red. Mereka masuk ke ruangan Red. Ternyata anak itu berada di sana. Dia berada di meja operasi. Ketika mendengar suara Purple, anak itu mengingat suara Purple. Itu suara ayahnya. Dia memanggil Purple. Walaupun malu, Purple mengaku kalau dia adalah ayahnya. Anak itu senang karena ayahnya baik-baik saja. Dia mengira ayahnya sudah mati. Tiba-tiba Red menekan tuasnya. Dia akan merubah anak itu. Untung Blue bergerak cepat. Purple pun menangkap Red, menghajarnya dan membalasnya di meja operasi.